bersama-Mu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Setelah mendengar berita kelahiran penyelamat dunia, para gembala cepat-cepat berangkat ke Bethlehem dan mendapati Maria dan Yusuf serta bayi yang terbaring di dalam palungan. Ketika melihat bayi itu, para gembala memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu. Tetapi Maria menyimpan dalam hati segala perkara dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah, karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Ketika genap 8 hari umurnya, anak itu disunatkan dan ia diberi nama Yesus, yaitu nama yang disebut oleh malaikat sebelum ia dikandung ibunya. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara sekalian yang terkasih, dalam kesempatan akhir tahun, Keuskupan Surabaya meminta kita semua untuk mendengarkan surat gembala dari Bapak Uskup sehubungan dengan arah dasar tahun 2023. Saya akan membacakannya untuk Anda sekalian. Suratnya diberi judul Tahun Menghidupi Yesus dalam Keluarga. Para romo, suster, bruder, frater, katekis, dan semua saudara sekalian umat Allah di Keuskupan Surabaya yang terkasih, tahun 2023 bagi Keuskupan Surabaya adalah tahun menghidupi Yesus dalam keluarga. Terkait dengan tema Murid Kristus Mengembangkan Persekutuan. Gereja memandang pentingnya peranan keluarga dalam kaitannya dengan persekutuan. Dalam persekutuan itulah, keluarga menjadi tempat membangun kepribadian yang tangguh dan bertanggung jawab, serta menanamkan iman Katolik yang semakin dewasa, serta sebagai sekolah doa. Di dalam keluarga yang bersekutu, Yesus adalah pusat kehidupan setiap anggotanya, yang memberikan terang bagi lingkungannya. Menjadi terang pada zaman ini sangat dibutuhkan di tengah-tengah dunia yang gelap, yang terkadang membuat manusia pada saat ini tidak bisa secara jelas melihat mana yang benar dan mana yang tidak benar. Dalam kehidupan sehari-hari, yang benar bisa dikatakan tidak benar, dan sebaliknya yang tidak benar bisa dikatakan benar. Hal tersebut mengakibatkan hati nurani manusia menjadi tumpul, tidak bisa membedakan mana yang benar dan mana yang tidak benar. Apalagi sekarang ini arus informasi begitu deras yang terkadang memang sengaja dibuat menyesatkan. Untuk itulah, dalam kesempatan ini saya mengajak keluarga-keluarga Katolik menjadi terang bagi masyarakat yang membutuhkan sinar untuk menjalani hidup dengan baik. Terang yang kita berikan kepada masyarakat adalah terang Kristus sendiri yang sudah ada di dalam diri kita sejak kita menerima pembaptisan.
Sakramen baptis menjadikan keluarga memiliki 3 martabat Kristus, yaitu martabat kenabian, imamat, dan rajawi. Anugerah martabat kenabian menjadikan keluarga mempunyai tugas mewartakan Injil. Anugerah martabat imamat menjadikan keluarga mempunyai tugas menguduskan hidup, dan dengan anugerah martabat rajawi, setiap keluarga dimampukan untuk melayani sesama. Demikian juga dengan sakramen baptis, keluarga menjadi anggota gereja dan ikut membangun gereja. Hidup berkeluarga tidak lain juga mengambil bagian di dalam hidup gereja sebagai suatu persekutuan, doa atau peribadatan, pelayanan, pemberian kesaksian, dan pewartaan Injil. Untuk itulah setiap keluarga menjadi eklesia domestika atau gereja rumah tangga. Keluarga disebut sebagai eklesia domestika sangat memberi arti bagi kita karena gereja sebagai persekutuan murid Kristus. Demikian juga setiap keluarga Kristiani menjadi persekutuan. Masing-masing dari kita menerima anugerah persekutuan dengan Yesus melalui sakramen baptis. Dengan janji perkawinan, seorang pria dan seorang perempuan membentuk persekutuan hidup dalam cinta kasih yang mesra dengan tujuan bagi kesejahteraan keluarga serta adanya keturunan. Gereja mengajarkan bahwa dalam sakramen perkawinan, relasi mesra antara suami istri merupakan relasi Kristus dengan gerejanya. Maka di dalam setiap keluarga, Kristuslah yang menjadi sumber kekuatan suami istri. Untuk itu, setiap keluarga Katolik hendaknya terus menjalin relasi yang semakin akrab dengan Kristus dalam doa, sabda, serta sakramen-sakramen. Saudara sekalian, umat Allah yang terkasih, pada kesempatan ini saya perlu menyampaikan bahwa gereja membutuhkan imam-imam yang juga baik, khususnya di Keuskupan Surabaya, yang sungguh-sungguh dengan tulus dan ikhlas melayani umat dengan penuh kasih. Imam yang rela mendengarkan dan mudah dicari umat. Untuk itu gereja membutuhkan keluarga sebagai tempat bertumbuhnya benih panggilan. Kalau dikatakan bahwa keluarga adalah lembaga, maka keluargalah yang menyiapkan pribadi-pribadi manusia yang unggul, iman yang dewasa, seperti kita cita-citakan dalam arah dasar, dan itu semua menentukan kualitas iman gereja di masa yang akan datang. Anak-anak lahir dalam sebuah keluarga, dididik dalam nilai-nilai Kristiani oleh orang tua. Bila orang tua mendidik anak-anak penuh kasih dan ketulusan, maka ketika dewasa, anak-anak ini juga akan berkelimpahan kasih. Pendidikan ini masuk akal dilakukan oleh orang tua, karena anak memiliki waktu paling banyak di dalam keluarga. Maka salah satu dokumen Konsili Vatikan II mengatakan bahwa orang tua adalah pendidik yang pertama dan utama di dalam keluarga. Dengan demikian, menjadi orang tua adalah tugas yang mulia dan suci. Semua orang yang dipanggil untuk berumah tangga dan mempunyai anak dipanggil untuk mendampingi dengan seluruh hidupnya. Dalam hal mendidik calon-calon terpanggil, orang tua perlu menjelaskan kepada anak-anak bahwa menjadi imam serta biarawan-biarawati merupakan salah satu pilihan hidup untuk membaktikan diri secara total demi kerajaan Allah. Oleh sebab itu, di dalam keluarga sebagai tempat persemaian benih-benih panggilan menjadi imam dan biarawan-biarawati. Orang tua membimbing anak-anak agar benih itu tumbuh subur, berkembang dan berbuah. Karenanya keteladanan iman, harapan dan kasih diperlukan. Memang saya menyadari bahwa untuk menjadikan seorang pastor yang baik tidaklah mudah. Namun dari pengalaman saya, sedikit banyak pendidikan di dalam keluarga sangat berpengaruh. Demikian juga relasi yang baik antara seminaris, para guru, formator, dan para orang tua juga tidak bisa diabaikan.
maka perlu dibangun relasi yang semakin baik antara lembaga pendidikan calon imam dan keluarga seminaris. Bapak Ibu Saudara sekalian yang terkasih, sedikit saya sampaikan juga mengenai sidang konferensi Wali Gereja Indonesia tahun 2022. Kami bersyukur bahwa para Bapak Uskup bisa hadir mengikuti pertemuan di Gedung Pastoral Bumi Silih Asih, Bandung. Tema pertemuan KWI tahun ini adalah berjalan bersama mewujudkan persekutuan, partisipasi, dan misi. Tema tersebut ada kaitannya dengan Sinode para Uskup sedunia pada bulan Oktober 2023 nanti. Saya mau mengatakan bahwa apa yang telah kita rintis sejak tahun 2009 dan tahun 2019 sangat mendukung tema di atas. Menghidupi Yesus dalam keluarga merupakan elemen yang bisa dirasakan di dalam membangun persekutuan. Bunda Maria, Bunda Allah, penolong abadi, kami mohon perlindungan untuk umat di Keuskupan Surabaya. Teguhkanlah dalam iman, harapan, dan kasih, agar mampu melaksanakan arah dasar keuskupan dengan baik. Selanjutnya, saya mengucapkan selamat merayakan Natal 2022, selamat juga merayakan Pesta Keluarga Kudus, dan selamat Tahun Baru 2023. Surabaya 8 Desember 2022, berkat Tuhan, Monsinyur Vincentius Sutekno Wisaksono, Uskup Surabaya. Demikian saudara sekalian surat gembala dari Bapak Uskup sehubungan dengan tahun depan sebagai tahun untuk menghidupi Yesus di dalam keluarga. Maka bersama dengan surat gembala ini juga dilampirkan doa Ardas 2023 yang juga sudah Anda terima pada kesempatan malam Natal atau perayaan Natal kemarin dalam bentuk doa kecil. Doa itulah yang nanti juga akan kita doakan setiap kali perayaan Ekaristi, dan bisa juga Anda senantiasa doakan bersama dengan keluarga Anda masing-masing. Semoga tahun mendatang sebagai tahun keluarga yang hidup bersama dengan Yesus, keluarga kita masing-masing semakin dihantar pada persekutuan yang semakin mendalam bersama dengan Yesus, sehingga kita boleh menjadi tanda kehadiran Kristus sendiri bagi setiap anggota keluarga dan bagi setiap orang yang ada di sekitar kita.